Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara semua yang mau bersodakoh untuk membantu pembangunan Padepokan Senang Sejagat, bisa bersodakoh di nomor rekening 1060090050512 atas nama Yayasan Padepokan Senang Sejagat, Bank Mandiri. Semoga bisa menjadi amal keberkahan untuk kita semua. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara saudara. Alhamdulillah. Ya, kami lagi di apa? Monas. Tapi kita akan lanjut dan kita akan kupas tuntas. Tapi kita masih di terowongan. Monas itu adalah masker. Oh iya. Ceknya. Ceknya. Jadi kita berada di lorong ya? Ya, kita ini saat ini berada di lorong. Ini lorong waktu ini. Iya, dalam lorong waktu ya. Tapi ini yang mana kalau dipukul ada bisa. orang tua yang masuk sampai sana langsung mati. Karena panjang kali. Ini panjang kali terowongan.
Ini bisa buat film zombie. Bisa buat film zombie. Iya. Wah, sepertinya tamu nih, kenal nih. Fans nih. Bukan keluarganya. Tiga. Ini kita kemana? Ini. Wow, ternyata naik lagi kita. Aduh. Oh, Aduh. akhirnya Wah, Monasnya di sana. sampai ke Rupanya di situ dia. Monas. Puncak. Ayo mana ya kok? Joko dimatikan. Halo. Kenapa ini kan mau di pesawat action? Ayo kita akan naik Monas. Monas. Mau nangis apa ya? Ya, itulah panjangan Monas. Mau nangis. Itu mau mamang kan nggak sah, nanti aja. Oh itu. Abang. Udah mau dicicit lagi. Ah itu jelas itu arek itu. Itu mamang itu tuh. Masih orang maju. Wah, ini orang lagi. Kita ucapkan dulu cek peninggalan jam. Cek terus. Dari sini dulu dong. Sini lah. Iya mang, iya sini mang. Iya. Sini pun bisa. Oh ini ruang rapat. Ini sudah merdeka. Kita menang dulu. Itu Sunto bro. Oh itu pertama. Ini waktu masih nomaden ya apa? Nomaden. Ini ceritanya, mamang pergi ke Nibong, tak bayar diusir. Oh gitu. Iya. Jadi kayak seperti ini kan. Oh, mantap ah. Keren. Ini ceritanya zaman purba. Di pasar dia. Nggak nampak. Pada zaman megalitikum sudah hidup dalam masyarakat Tragon meninggalkan peninggalan budaya terbesar di seluruh Indonesia. Udah. Juga itu sudah masjid. Mari. Ini waktu Nabi. Terletak pada jalur Masa Sriwijaya. antara Indonesia, Cina dan India berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya nih bro. Ya, Sriwijaya. Lagi pas itu si kawan. Itu pentingnya kita tes. Wah ini mamang itu. Ya, kita lanjut ini. Borobudur. Waduh. Aduh. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan terbentuk para raksasa dan mencerminkan alam semesta.
Ini dalam pembangunan candi hampir 200.000 tahun. Dalam pembangunan candi hampir 200.000 kaki kubik batu diperkirakan sejumlah 504 arca Buddha dan 1.555 stupa besar dengan detail melengkapi monumen Buddha yang megah ini. Itu dia. Itu dia lagi membahas. Desain ya, desain. Ini sudah di situ. Nah, tuh. Raja Erlangga kok. Iya, bagian lantai itu, Bang. Raja Erlangga ini itu. Dibaca dong, dibaca. Setelah Raja Erlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat digunakan kali berantas dibuat ke Lagen untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Raja setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan dan sebagai imbalan daerah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Berarti pakai DWP Ini bendungan yang Waringin Sapta. akibatnya pelayaran Kali Berantas bertambah ramai dan pelabuhan Ujung Galuh menjadi pusat perdagangan antar pulau. sahnya itu. Nah, ini candi. Jawi. Dibaca dong, dibaca. Dibaca bro? Dibaca. Ya saya kamera kamu yang baca. Bukan. Ya itu yang bikin ini. Tuh, terima kasih Tina warna birunya. Terima kasih. Paisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanagara. Raja terakhir Singasari, puncak terbentuknya Ratna Supa pada bagian atas terdapat arca Aksobya dan di bagian bawah arca Supa Mahadewa. Iya, lanjut lagi. Tapi ini miniatur ya, bukan gambar ya. Oke. Wah, ini perang nih, perang. Gajah Mada ya. Masa Jakarta Palapa. Baca dong. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sadang 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Wih, Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. siap. Oke. Makan palapa itu apa bro? Makan palapa itu. Tapi ini miniatur ya, bukan gambar ya, Wah, miniatur. ini kapal-kapal perang. Oke. Sepeninggalan Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintahan yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacauan antara lain oleh armada Cina. Ya. Itu penuh dengan pasukan perang ya. Ya, pasukan perang. Itu di sana kapal semua itu. Iya, tuh. Ada Udin nggak tuh? Itu Ini bukan bukan gambar nih ya, miniatur ya. oke, ya. Ini Biar tahu. Wah, ini yang kita mainin tuh. Betul keling tuh. Majapahit. Yang pagi. Oh, ini yang pakin. Pagi. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuannya terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Hu pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Ya, oke. Under the reign of King Wikramawardhana, friendly Wah, ini ngaji. Mulai ngaji. Para wali. Peranan pesantren dalam menyatukan bangsa abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren ataupun pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai ataupun ulama. Kegiatan pesantren beserta kiai dalam penyebaran agama Islam dan mengembangkan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Alhamdulillah. Ini perang. Wah, ini pertempuran ya. Perang. Pembentukan Jayakarta 22 Juni 1927 untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fathahila dengan pasukannya pada tahun 1527. Fathahila berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa sesuai perjanjian 1522 dengan Raja Pajajaran. Siap. Oke.
Wah, Wak Rek ini. Nyarikan Armada dagang Bugis nih. ya. Bugis ini. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad 15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambaran tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi. Bugis ya. Bugis nih ya, mulai menghadapi perang. Ini perang Makassar ya. Ya, Bapak Ibu semua, ini perang Makassar. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dengan Makassar. Perkembangan Makassar dengan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan monopoli perdagangan sehingga akhirnya timbul peperangan. Pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 1668, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran pertahanan benteng Sumbauku dari serbuan Belanda. ya. Aduh, terima kasih Auralia warna birunya. Iya. Serbu. Aduh, terima kasih warna biru. Boleh dolan ke sana kan? Boleh dolan ke sana. Oh, mantap. Nomornya dong. Minta dulu nomornya. Gimana sih? Saya jadi pemandu ini. Iya, ada apa? Perlawanan Patimura 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi penjalanan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Patimura. Oh, ini Ponorogo. Perang di Ponorogo. Ya, Ponorogo ini. Perang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro, merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus hingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto di Ponorogo. Berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda dengan perangkap berkedok perundian. Akhirnya Diponegoro ditangkap dan dibagelang pada tanggal 28 Maret 1830. Ya. Namanya sudah. Perang membonjol ya. Sekembalinya para ulama dari tanah suci, mereka terlihat membawa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaruan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kehidupannya. Kemudian memihak kaum adat menyadari kekuasaan Belanda makin luas. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghubung kekuatan antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Siap. Oke. Ini perang di laut nih. Banjar. Di laut. Perang laut. Perang laut ya. Perang Banjar. Banjar di Koleh. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Penyerangan terhadap kapal Belanda Onrus di Lontarpur dilakukan oleh Pangeran Purwopati, saudara Pangeran Antasari. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perang Aceh. Perang Aceh. Orang Aceh. Perang Aceh. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kochler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Kochler gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Luar biasa. Masjid Baitur Rahman. Ada Bu berarti. Sisingamangaraja. Perang tebing ini, perang tebing. Karo di Karo. Perlawanan Sisingamangaraja. Itu Danau Toba pun itu. Iya, Sisingamangaraja dan Toba. Dengan dalih bahwa Zending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Setelah Sisingamangaraja memberikan peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli, perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau. Dalam pertempuran di Tangga Batu dekat Balige,
pada tahun 1824, si Singamaraja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Ya, terima kasih Aurelia dan Silitan. Mbak Tina, Mama Capa Mili, terima kasih warna birunya. Pertempuran Jagaraga pada tahun 1821, Belanda memaksakan penghapusan peraturan tawar karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840 Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkobar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di Mukapura dalam Jagaraga berakhir dengan leburnya seisi pura yang dilebihi dari sebagai puputan Jagaraga. Siap. Ini kenapa nih? Disiksa nih? Tanam paksa. Wah, tanam paksa. Tanam paksa. Perang di Ponorogo mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanam mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka sendiri. Belanda aja nih ya. Oke, wah ini edukasi. Gereja Protestan dengan zendingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah keadaan yang masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional yang bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam bidang pendidikan dan sosial, sehingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Ya. Jadi jadinya dia orang kecil. Satu orang teman. Gak apa. Bagus toleransi. Bukan ini. Oh ini Kartini. Kartini ya, gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihilangkan konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Sebuah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dari surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya. Gelap berarti mati lampu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, masih banyak lagi ikuti kasih saya karena kisah-kisah yang sangat luar biasa dan itu semua memang benar adanya. Itu adalah sejarah yang memang diabadikan dan memang harus kita kenal. Perjuangan pahlawan kita memang untuk tak balas dengan doa. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ya, ini kita akan lanjut jalan ke atas. Ke atas kita guru, ke atas. Ke atas dong. Ke atas. Kabarnya pakai lift itu. Pada tahun 2010, Mama sekarang mendirikan padepokan yang berdiri di Pasar Bulan. Di Secanggang. 2010 bro. Ya, 2010. Nah, ini dari mana sini? Ini tetangga nih. Tuh, kita memasuki museum.